Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang proyek kami yaitu web screening diabetes berbasis deep learning dengan penjelasan menggunakan large language model. Di sini kami beranggotakan 5 orang dengan saya sendiri sebagai project manager yaitu Diva Rizky Anandra. Kemudian di bawah saya ada Riva alias Sandrina sebagai front end developer. Kemudian di bawahnya lagi ada Said Lubawi sebagai AI engineer. Kemudian ada Gilang Hadi Rashid sebagai back-end engineer, kemudian ada Namira Shalwa sebagai UI UX designer. Oke, kita lanjut ke latar belakang dari uh, proyek ini. Diabetes merupakan penyakit yang kronis, sering sekali tidak terdeteksi oleh kaum-kaum awam, sehingga kondisi ini menyebabkan banyak penderita baru menyadari setelah muncul komplikasi yang serius seperti gangguan kardiovaskular, kerusakan atau kerusakan ginjal. Oleh karena itu, screening dini menjadi langkah penting untuk membantu masyarakat mengenali resiko diabetes sejak awal. Namun, metode screening konvensional umumnya masih bergantung pada pemeriksaan laboratorium dan kunjungan fasilitas kesehatan yang tidak selalu mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Nah, kami di sini hadir untuk membuat deep learning dapat membantu memprediksi resiko diabetes berdasarkan data kesehatan pengguna. Namun hasil prediksi yang sangat sulit dipahami oleh pengguna awam. Oleh karena itu, kami mengembangkan web screening diabetes yang mengintegrasikan deep learning dan LLM yang memberikan prediksi sekaligus penjelasan yang mudah dipahami oleh kaum awam atau non-medis. Selanjutnya, untuk rumusan masalah. Di sini ada bagaimana membangun sistem screening diabetes berbasis web yang mudah digunakan, kemudian bagaimana menerapkan model deep learning untuk memprediksi resiko diabetes berdasarkan data kesehatan pengguna. Kemudian ada bagaimana menyajikan hasil prediksi agar mudah dipahami oleh pengguna non-medis. Nah, di sini karena ini adalah matkul eh, manajemen proyek. Di sini saya akan mendapatkan beberapa rumusan masalah yaitu bagaimana mengelola pengembangan sistem yang melibatkan beberapa divisi agar berjalan sesuai rencana, kemudian bagaimana memanfaatkan ClickUp sebagai alat bantu manajemen proyek dalam pengelolaan tugas dan progres proyek. Oke, kita lanjut ke tujuan masalah. Tujuan masalah yaitu kita ingin sekali mengembangkan web screening diabetes berbasis deep learning untuk eh, menyediakan screening itu. Kemudian ada menyediakan hasil prediksi resiko diabetes secara cepat dan akurat. Kemudian mengintegrasikan LLM (Large Language Model) untuk menjelaskan hasil prediksi dengan bahasa yang sederhana. Kemudian kami ingin mengedukasi orang-orang awam agar meningkatkan kesadaran pengguna terhadap pentingnya screening dini diabetes. Lanjut, di sini akan dijelaskan oleh UI UX designer untuk alur sistem dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan alur sistem dari UI UX-nya, yaitu yang pertama, user mengakses website dan mengisi data kesehatan. Yang kedua, data dikirim ke backend untuk diproses. Yang ketiga, model deep learning akan melakukan prediksi risiko diabetesnya. Yang keempat, LLM menghasilkan penjelasan hasil prediksi. Yang kelima, hasil ditampilkan ke pengguna melalui web. Oke, selanjutnya di sini terdapat use case diagram dari sistem ini. Yang pertama itu ada user sebagai perinteraksinya. User ini dapat melakukan registrasi atau login, input data seperti gejala untuk mendiagnosanya. Yang ketiga dapat melihat hasil deteksi, dapat melihat riwayat atau histori, dan dapat melihat informasi diabetes. Dan selanjutnya ada data flow diagram. Pada gambar menggambarkan alur pemrosesan data yang diawali memasukkan data kesehatan ke dalam sistem yang kemudian diterima oleh
proses manajemen input dan validasi untuk memastikan kelengkapan serta kebenaran data. Data yang telah tervalidasi dikirim ke proses prediksi deep learning, yang dimana sistem tersebut akan melakukan perhitungan untuk menghasilkan probabilitas risiko diabetes berdasarkan model yang telah dilatih. Hasil prediksi tersebut kemudian diteruskan ke proses generasi atau penjelasan yang memanfaatkan LLM untuk menginterpretasikan hasil numerik menjadi penjelasan medis yang lebih humanis dan mudah dipahami oleh pengguna. Selanjutnya hasil prediksi tersebut akan pada tahap visualisasi dan penyimpanan, yang dimana sistem menampilkan informasi kepada pengguna dalam bentuk hasil screening serta menyimpannya ke dalam data store riwayat sebagai arsip pemeriksaan. Dengan demikian, DFD ini menunjukkan bagaimana data mengalir secara struktur dari input pengguna hingga menghasilkan output berupa hasil prediksi dan penjelasan yang informatif. Selanjutnya ada hierarchy chart. Hierarchy chart itu menggambarkan struktur fungsional sistem yang dimana berfungsi untuk subfungsi yang lebih rinci. Pada tingkat paling atas terdapat sistem utama, yaitu sistem screening diabetes. Selanjutnya ada modul manajemen user yang mencakup seluruh aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan akun pengguna seperti regresasi, autentikasi, dan pengelolaan profil pengguna. Diagnosa diabetes merupakan inti dari sistem yang menangani proses screening, dari mulai penginputan data gejala, pemrosesan penggunaan modal, hingga perhitungan probabilitas risiko diabetes. Selanjutnya ada modul riwayat deteksi yang berfungsi untuk menyimpan dan menampilkan hasil screening pernah dilakukan oleh pengguna, termasuk data waktu pemeriksaan, hasil prediksi, dan tingkat risiko. Lalu ada informasi diabetes, modul informasi diabetes menyediakan konten edukatif seperti kategori, tips, dan media edukasi lainnya. Lalu ada modul bantuan yang menyediakan panduan penggunaan, fitur troubleshooting, serta layanan kontak dukungan. Lalu selanjutnya ada flowchart. Flowchart ini menggambarkan alur kerja sistem deteksi diabetes secara berurutan dari awal hingga akhir. Proses dimulai ketika pengguna melakukan login atau registrasi, kemudian dilanjutkan dengan pengisian data medis seperti umur, indeks, BMI, kadar glukosa, dan lainnya. Data dimasukkan pengguna melalui tahap validasi untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran input. Apabila data tidak valid, sistem akan menampilkan pesan kesalahan dan pengguna diminta untuk memperbaiki data yang dimasukkan. Jika data yang dinyatakan valid, sistem melakukan tahap pemrosesan melalui model deep learning untuk menganalisis data medis tersebut. Hasil analisis kemudian digunakan untuk menghitung probabilitas risiko diabetes. Berdasarkan nilai probabilitas yang dihasilkan, sistem menentukan kategori hasil, yaitu berisiko diabetes atau normal. Setelah kategori ditentukan, sistem menghasilkan penjelasan hasil menggunakan LLM agar informasi yang disampaikan mudah dipahami oleh pengguna. Tahap akhir pada flowchart menunjukkan bahwa hasil prediksi, probabilitas, dan penjelasan disimpan ke dalam basis data, khususnya pada tabel riwayat pemeriksaan dan data pengguna. Selanjutnya, sistem menampilkan hasil screening kepada pengguna dalam bentuk informasi yang terstruktur dan informatif. Selanjutnya ada konteks diagram. Konteks diagram ini menggambarkan gambaran umum interaksi antara pengguna dan sistem screening diabetes, beserta hubungan sistem dengan database. Pengguna berperan sebagai aktor utama yang melakukan registrasi atau login, serta memasukkan data screening kesehatan ke dalam sistem. Data yang dikirim oleh pengguna kemudian diproses sepenuhnya oleh sistem screening diabetes tanpa melibatkan pihak eksternal lainnya. Sistem screening diabetes ini bertugas mengolah data input pengguna untuk menghasilkan keluaran berupa hasil prediksi risiko diabetes, kategori risiko, serta penjelasan hasil yang dihasilkan oleh LLM. Selain itu, sistem juga menyediakan akses terhadap riwayat hasil pemeriksaan yang dilakukan sebelumnya. Seluruh data pengguna dan hasil screening disimpan dan dikelola dalam database yang terdiri dari tabel user dan checks, sehingga memungkinkan sistem melakukan penyimpanan dan pengambilan data secara struktur. Secara keseluruhan, konteks diagram ini menunjukkan batasan sistem dan alur pertukaran data secara sederhana antara pengguna sistem dan database.
Selanjutnya saya akan menampilkan Figma dari sistem screening ini. Yang pertama ini ada halaman awal, halaman tampilan awal yang dimana terdapat tombol sign up dan login. Halaman ini dirancang untuk membangun kesan awal yang positif, memberikan pemahaman singkat mengenai fungsi sistem sebagai alat screening, serta mendorong pengguna melanjutkan ke tahap autentikasi tanpa menampilkan kompleksitas teknik sistem. Pertama ada login dulu. Login ini terdapat memungkinkan pengguna membuat akun baru atau masuk menggunakan akun yang telah terdaftar. Halaman ini berperan penting dalam menjaga keamanan data dan memastikan setiap hasil screening dapat dikaitkan dengan identitas pengguna. Dengan adanya proses login, sistem dapat menyimpan riwayat hasil prediksi secara personal dan terstruktur, sehingga data pengguna tetap aman terkelola dengan baik. Login ini memasukkan email dan menggunakan password. Di sini ada tombol sign up yang dimana berfungsi untuk memungkinkan pengguna membuat akun baru sebelum menggunakan fitur screening di BTS. Pada halaman ini, pengguna diminta mengisi alamat email, password, dan konfirmasi kata sandi. Desain antarmuka ini dibuat sederhana agar untuk meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap sistem. Lalu selanjutnya, jika kita lupa terhadap kata sandi, sistem ini juga menyediakan halaman forgot password yang berfungsi sebagai mekanisme pemulihan akun apabila pengguna lupa kata sandi. Pada halaman ini, pengguna hanya perlu memasukkan alamat email yang terdaftar untuk menerima instruksi pemulihan. Desain halaman dibuat minimalis dengan satu kolom input utama dan tombol konfirmasi, sehingga memudahkan pengguna menyelesaikan proses tanpa kebingungan. Lalu ada untuk verif kodenya. Untuk memverifikasi identitas pengguna melalui kode autentikasi. Lalu ada set passwordnya juga untuk buat password baru dan re-enter password. Lalu ke halaman login. Di sini terdapat halaman dashboard yang menjadi pusat navigasi utama sistem, yang dimana menampilkan ringkasan informasi dan akses cepat ke fitur-fitur inti seperti pemeriksaan risiko diabetes, riwayat pemeriksaan, risk checker, history, dan about. Lalu selanjutnya ke halaman risk checker. Halaman ini merupakan inti dari sistem deteksi ini. Pada halaman ini, pengguna diminta untuk mengisi data kesehatan yang relevan seperti usia dan yang lainnya. Data yang dimasukkan akan digunakan sebagai input bagi model deep learning untuk melakukan prediksi risiko diabetes. Selanjutnya ada historinya. Dari history ini menampilkan daftar hasil screening pernah dilakukan oleh user. Pada halaman ini, pengguna dapat melihat kembali hasil prediksi sebelumnya beserta waktu pemeriksaan, sehingga memungkinkan pengguna memantau perubahan risiko diabetes dari waktu ke waktu. Riwayat ini disimpan secara otomatis oleh sistem sebagai arsip pemeriksaan. Selanjutnya ada about, yang dimana berisi penjelasan edukatif mengenai diabetes, faktor risiko, gejala umum, dan lainnya. Halaman ini berfungsi sebagai media edukasi kesehatan untuk meningkatkan kesadaran pengguna dan menegaskan bahwa sistem digunakan untuk alat screening awal, bukan pengganti diagnosis medis. Lalu ada profile, yang dimana terdapat halaman profil pengguna yang memungkinkan pengguna melihat dan mengelola informasi akun seperti data dasar pengguna dan pengaturan kata sandi. Halaman ini mendukung pengelola akun secara mandiri serta meningkatkan rasa kontrol dan kepercayaan pengguna terhadap sistem. Sekian dari saya kembalikan pada moderator. Baik, untuk
Presenter selanjutnya yaitu Riva alias Sadina sebagai front end developer. Kepada Riva, saya persilakan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang front end yang digunakan front end deteksi ini. Dimulai dari arsitektur sistem yang kami pakai untuk front end-nya. Yang pertama yaitu kami menggunakan vanilla JavaScript. Nah, kami menggunakan ini karena vanilla JavaScript itu murni, dia tanpa menggunakan library atau framework tambahan. Nah, vanilla JavaScript ini juga kami gunakan karena lebih cepat. Terus untuk ukuran file itu lebih kecil dan kami mempunyai kontrol penuh terhadap kodenya. Lalu yang kedua, kami menggunakan responsive design untuk desain device. Lalu yang ketiga, kami itu menghosting web ini melalui Netlify. Untuk selanjutnya langsung saja ke web kami. Nah, dimulai dari welcome page. Di sini tersedia button login sama register. Sebagai contoh di sini saya akan sign up akun baru dengan email baru. Nah, ini. Nah, untuk passwordnya di sini kami menambahkan keamanan untuk kata sandi yang lemah, sedang dan kuat itu terdapat indikatornya. Sebagai contoh di sini kalau misalkan saya membuat deteksi saja itu kategori lemah. Jika ditambahkan angka itu menjadi sedang, dan jika ditambahkan simbol itu akan menjadi kuat. Dan sebagai contoh di sini saya akan memasukkan passwordnya deteksi 123. Nah, untuk confirm passwordnya. Nah, di sini sudah masuk ke halaman dashboard, halaman utama kami. Lihat di sini ada card untuk rekomendasi kami dan sedikit tentang website kami. Di sini juga ada carousel untuk wawasan diabetes, dan di bawahnya di sini ada cek sekarang itu akan menuju ke halaman risk checker. Yang pertama, lalu selanjutnya kita ke halaman risk checker. Di sini ada form untuk mengisi data analisis. Sebagai contoh di sini saya akan mengisi umurnya itu 30 tahun. Untuk tinggi badan 170. Berat badannya itu 65. Untuk jumlah kehamilannya 0. Untuk kadar glukosanya itu 180. Untuk tekanan darah 120. Ketebalan kulitnya 20. Dan kadar insulinnya itu 40. Untuk riwayat diabetes keluarganya di sini saya akan mencentang orang tua dan saudara kandung. Lalu periksa risiko diabetes saya untuk mengkonfirm datanya. Lalu sistem akan memproses data, menghitung kalkulasi untuk risiko diabetesnya yang menggunakan deep learning. Nah, di sini hasil analisis sudah selesai dan di sini terdapat penilaian risiko diabetes Anda. Untuk dari data yang sudah saya masukkan itu risikonya tinggi, yaitu 100%. Dan untuk analisis kesehatan detailnya, di sini terdapat rincian dari setiap data yang sudah dimasukkan, yaitu gula darah, berat badan, tekanan darah, kadar insulin, dan faktor risiko lainnya. Di setiap samping poin-poin itu terdapat bar untuk memvisualisasikan apakah risiko yang saya masukkan tadi itu
rendah, tinggi, atau sedang. Lalu yang paling bawah itu ada kesimpulan yang diberikan oleh LLM. Itu kesimpulan intinya itu adalah saran-saran untuk mengurangi risiko diabetes ya dari setiap poin-poin atau data yang sudah saya masukkan tadi. Dan di paling bawah itu terdapat disclaimer tentang analisis ini bersifat informatif dan tidak menggantikan konsultasi medis profesional. Untuk diagnosis dan rekomendasi yang akurat, konsultasikan dengan dokter atau tenaga kesehatan yang berkualifikasi. Lalu selanjutnya itu ke halaman riwayat atau history. Nah, di sini terdapat riwayat-riwayat dari penilaian risiko diabetesnya. Di sini terdapat card-nya. Dan kita di sini juga menyediakan tombol untuk menghapus riwayat. Di sini saya akan coba menghapus riwayatnya dan akan muncul belum ada riwayat pemeriksaan jika tidak ada riwayatnya. Lalu selanjutnya itu ke halaman about. Nah, di halaman about ini seperti yang dijelaskan oleh teman saya tadi, itu adalah tentang web deteksi kami. Lalu yang terakhir yaitu halaman profil. Nah, di halaman profil ini kami menyediakan edit informasi terkait akun yang digunakan, yaitu yang pertama untuk mengganti nama dan untuk mengganti kata sandi. Dan tersedia juga tombol untuk logout. Saya rasa cukup penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dikembalikan ke moderator. Baik, tadi adalah penjelasan dari Frank developer. Kemudian kita akan lanjut ke bagian backend developer. Kepada Gilang, saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan arsitektur sistem dari backend-nya. Yang pertama itu menggunakan Node.js dengan Express.js untuk framework. Yang kedua itu menggunakan RESTful API untuk arsitektur. Yang ketiga itu menggunakan MongoDB untuk database, NoSQL. Nah, yang keempat itu NodeMailer untuk fitur reset password. Dan yang kelima itu kami menggunakan Hugging Face untuk hostingnya. Mungkin langsung saja untuk pengetesannya atau melihat NN point-nya dulu. Berikut ini adalah NN point-nya dari backend kami. Pertama itu ada post untuk register, login, terus ada untuk post reset password, terus ada profile untuk endpoint-nya, ada get untuk profile, put, dan post. Yang ketiga itu ada diabetes check, itu untuk pengecekan risiko diabetes. Ya, yang pertama itu ada get, post, delete, dan delete lagi. Nah, yang keempat itu ada analisis. Nah, ini endpoint untuk analisis AI-nya. Yang kelima itu ada default-nya. Mungkin saya langsung teskan saja langsung di ini aja webnya. Nah, baiklah, di sini saya akan mencoba dari untuk fitur endpoint dari registernya. Sini saya akan coba sync up untuk register. Di sini sudah berhasil untuk konsolnya, dan di sini juga di Hugging Face-nya juga ini sudah berhasil. User register successfully atau sukses. Lanjut juga untuk pemanggilan dari ini. Seratus tiga puluh ini 110 satu 9. Nah, ini untuk endpoint checknya. Nah, dia langsung memanggil itu untuk deep learning dan LLM-nya nanti di sini. Jangan mengirim log
untuk memanggilnya. Terus juga memanggil untuk LLM-nya. Bisa. Berarti ini sudah. Di sini 94. Ini juga 96,4%. Di sini juga. Terus untuk historinya gitu juga. Sini 96. Nih, untuk endpointnya berhasil semua. Lanjut untuk endpoint dari ini. Fiturnya. Untuk fitur ubah kata sandinya di sini bisa. Karena tadi 3 Mantro 22 Mantro 22. Nah, kata sandi sudah berhasil diubah. Di sini juga nih untuk post pergantian sandinya juga berhasil di sini. Terus lanjut untuk fitur lupa kata sandi di sini. Nah, di sini dia akan mengirimkan link ke email pengguna melalui email dari kami, yaitu Deteksi. Nah, dia akan mengirimkan link untuk ngereset passwordnya. Nah, cuman ada masalah di bagian Hugging Face-nya, dikarenakan Hugging Face ini dia kayak memblokir dari port 43 sama 587 atau 578 itu dia diblokir. Nah, jadinya untuk send untuk link reset passwordnya itu nggak masuk ke pengguna, karena dari memang aturan dari pihak Hugging Face-nya itu portnya emang diblokir karena itu kebanyakan spamming atau kayak ya untuk coba-coba gitu. Nah, cuman di sini di Hugging Face-nya kan berhasil nih. Nah, cuman kemarin tuh di localhost bisa kalau kirim ke Gmail. Nah, kalau untuk di hosting dari Hugging Face-nya ini kayak memblokir gitu. Jadi untuk fitur reset kata sandinya belum berhasil. Lanjut lagi untuk lagi. Oh ya, untuk hosting di Hugging Face ini juga menambahkan file itu docker file agar bisa ini hosting di Hugging Face itu perlu menambahkan file dengan codingannya. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itu tadi adalah penjelasan dari Gilang sebagai backend developer. Kemudian untuk penjelasan terakhir akan dijelaskan oleh AI engineer, yaitu Said Ubawi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang arsitektur sistem artificial intelligence-nya atau AI. Yang pertama itu kami menggunakan Python dengan TensorFlow keras untuk deep learning modelnya. Yang kedua kami menggunakan Google Gemini sebagai language modelnya atau LLM-nya. Lebih tepatnya di Gemini 3. Selanjutnya yang ketiga kami menggunakan framework Face yang dimanfaatkan sebagai layanan interface untuk mengintegrasi model deep learning dalam sistem aplikasi. Yang keempat kami hosting melalui Hugging Face. Pada progres sebelumnya kami telah membuat model dengan jumlah data dan sekian, dan kami melakukan training data ulang dengan data yang baru yang ditambahkan ke dalam data sebelumnya dengan model yang sama. Yang sebelumnya classification reportnya itu terdiri dari 2 kelas, dan 1. Precisionnya ada di 84, detailnya di 76%. Di
Yang pertama itu ada di precision-nya yang ada di 84%, critical-nya di 76%, respon score-nya ada di 85% dengan jumlah datanya 44. Yang kedua data kelas 1 dengan jumlah precision-nya 77%, critical-nya 73%, dan 75 dengan jumlah data 26%. Akurasinya ada di 81% dengan metro nya rata-rata di 80% dan di rata-rata di 81%. Dan ini adalah grafik akurasinya. Selanjutnya kami men-training ulang data dengan data yang ditambahkan tadi, yang dan hasilnya seperti ini. Untuk precision tree-nya sama, ada 3 dengan jumlah kelasnya 0 dan 1. Yang pertama itu ada di 94%, 89%, dan 91%. Untuk kelas yang kedua 1 itu ada di 83%, 90%, dan 86%. Untuk di akurasinya ada 89% dan makro televisionnya rata-rata di 88% dan weight ada di 90%. Baik, saya kembalikan ke moderator. Oke, kesimpulan yang dapat kami dapat di sini adalah web screening diabetes berhasil kami kembangkan dengan baik. Deep learning sangat mampu untuk membantu proses screening risiko diabetes. Kemudian kami berhasil mengintegrasikan LLM untuk meningkatkan pemahaman pengguna non medis atau pengguna yang tidak yang baru sekali memahami tentang medis sehingga paham dengan hasil yang kami berikan. Kemudian untuk sedikit saran untuk pengembangan proyek kami ke depannya yaitu penggunaan dataset yang besar itu sangat penting untuk men-training model sehingga kami memiliki keterbatasan terhadap dataset sehingga untuk akurasi masih di level yang untuk di tahap kesehatan. Kemudian ada integrasi dengan tenaga medis atau sistem kesehatan. Dengan integrasi dengan tenaga medis atau sistem kesehatan, website kami dapat dipercaya oleh khalayak ramai sehingga digunakan untuk screening awal sehingga meningkatkan kesadaran para pengguna atau khalayak ramai terhadap diabetes ini. Itu saja presentasi kami akhiri dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.